subnetting. Dan di video kali ini akan bahas 6 poin. Yang pertama itu pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua IP public dan IP private. Yang ketiga classful dan classless addressing. Yang keempat kasus subnetting. Yang kelima konsep block subnet. Yang keenam konsep switch dan router. Poin pertama itu pengenalan IP address dan subnetting. Bahwasannya IP address atau Internet Protocol Address adalah sebuah deretan angka biner yang digunakan sebagai pengenal unik setiap perangkat yang terhubung ke jaringan internet atau jaringan lokal. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Bahwasannya umumnya IP address dibagi menjadi dua, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Untuk penulisan IP address pada umumnya tertulis pada 4 oktet yang dinamakan setiap oktetnya itu terdiri dari 8 bit yang jika dijumlahkan totalnya adalah 32 bit. Untuk IP versi 6 penulisan IP address pada umumnya tertulis 8 oktet yang dimana oktetnya terdiri 16 bit dan jika dijumlahkan totalnya 128 bit. Untuk subnetting adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan logis yang lebih kecil. Dan subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP, yaitu A, B, dan C yang sudah diatur. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu IP address private dan public. Singkatan IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misalnya kalian mengakses Facebook atau YouTube dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Dan alamat IP private bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal dengan network address translator yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Dan ini ada contoh IP private di mana ada 3 kelas. Untuk kelas A yaitu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255 dan subnet kelas yaitu 255.0.0.0 dan kelas B yaitu 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Subnet master itu 255.240.0.0 dan kelas C 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255 dan subnet mas yaitu 255.255.0.0. Selain deretan angka yang di sini yaitu IP public. Selanjutnya yaitu IP address, classful, dan classless. Classful adalah pengalaman IP yang dibagi menurut kelasnya. Ada 5 kelas yang berbeda dan ini adalah kelas yang berpengaruh terhadap ukuran jaringan. 4 bit yang pertama dari alamat IP dipakai untuk mengidentifikasi kelas. Contohnya dari 5 kelas A, B, C, dan E. Kelas A sampai C digunakan untuk jaringan kelas D digunakan untuk jaringan multicast, dan kelas E dipersiapkan untuk penggunaan di masa depan. Bahwasanya kelas D dan E untuk percobaan. Classless addressing adalah metode pengalokasian alamat IP yang lebih fleksibel dibandingkan classful addressing. Metode ini menggunakan variabel length subnet mask untuk membagi jaringan menjadi subnet dengan ukuran yang sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti private yang sesuai, subnet mask, dan IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Contoh kasus yang pertama, Anda mempunyai subnet dengan network address
dengan subnet mask 255.255.255.224. Tentukan A. Tentukan berapa jumlah subnet yang tersedia. B. Berapa jumlah host yang tersedia untuk setiap host subnet. Jawabannya, alamat network 192.20.32 merupakan alamat network LAN kelas C dan oktet pertama adalah 193, di mana kelas C dimulai dari 192 sampai 223. Pada oktet pertama, format kelas C network host, maka subnet mask 255.255.254 dengan ada 3 bit 1 yang aktif di oktet host. Subnet mask 2 angka 3 per 2 sama dengan 6 sub. Jumlah host per subnet dari sini ada 5 bit kosong yang aktif di oktet host. Host per subnet sama dengan 2 kali 8 sama dengan 30 host. Untuk host kedua, Anda ditugaskan untuk memanage subnet dan IP untuk suatu WAN yang mempunyai 10 kantor dan setiap kantor mempunyai 255 workstation. Network address yang tersedia adalah 164.10.0.0. Di dalam tugas ini Anda juga diminta untuk membuat subnet dengan jumlah subnet terbanyak. Maka tugas Anda adalah menentukan A. Subnet mask yang akan dipakai. B. Subnet mask, address dan jumlah subnet yang tersedia dari subnet yang dibuat. C. Kelompok IP address yang tersedia yang IP valid. D. Broadcast address yang tersedia untuk setiap kelompok. Jawabannya, sebelum menentukan subnet, ini kelas B juga dipertimbangkan. Banyak host yang diperlukan, yang paling mendekati 255 host, yaitu 510 host atau 2AK9,2, karena jika 2AK8,2 adalah 254 host, yaitu tidak memenuhi syarat. Dari situ kita dapat menentukan bit 1 yang aktif dalam oktet host kelas B, yaitu 7 bit 1 di oktet host kelas B. Jadi subnet yang dipakai yaitu segini, atau 255.255.254.0, dan jumlah subnet 2AK7 sama kurangi 2 yaitu 126 subnet dengan blok size 256 kurangi 254 sama dengan 2, maka subnet address yang tersedia itu 168.10.2.0 sampai dengan 168.10.252.0. Untuk 168.10.254 atau 0 bukan termasuk subnet yang valid karena semua bit subnetnya on 1 dan disebut netmask. Kelompok IP address yang valid merupakan jaringan di antaranya net ID dengan ID broadcast secara berurutan dari subnet pertama sampai yang terakhir. Berikut ini ranknya. Broadcast address yang tersedia untuk setiap kelompok secara berurutan dari subnet pertama ke yang terakhir, dari awal 168.10.3.255 sampai dengan 168.10.253.255. Kasus 3. Jika Anda mempunyai IP address 75.10.64.15/19, A. Tentukan IP addressnya. B. Tentukan subnet address dan IP address yang diberikan. C. Tentukan broadcast addressnya. Jawab. IP addressnya 170.10.64.15 merupakan IP kelas B banding 19. Berarti untuk kelas B berarti netmask nya 255.255.4.0, block size 256 sama kurangi 254 sama dengan 32 subnet pertama. Untuk subnet kedua itu 64 96.128.120.60.
subnet pertama, dan untuk subnet kedua yaitu 64 96 128 160 192, kata seperti di bawah ini. Poin yang terakhir yaitu konsep switch dan router. Switch adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam suatu jaringan lokal, dan router yaitu perangkat yang berfungsi untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet ke perangkat lain melalui proses routing. Kesimpulannya yaitu switch pengolah dan kesimpulannya yaitu switch mengkoneksikan perangkat yang satu network, dan router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Ya, pembahasan bab 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.